Bu, saya kan santri. Ada nggak Bu program KLHK yang menyentuh pondok pesantren? Begitu pertanyaannya Bu. Ada nggak kira-kira Bu? Ya, kalau sekolah selama ini sudah terakomodir dalam program Adiwiyata atau Gerakan Peduli dan Budaya Lingkungan Hidup di sekolah. Kalau pesantren sebenarnya bisa kami libatkan tadi dalam program kegiatan yang saya ceritakan tadi untuk bisa kami seleksi untuk bisa tadi menjadi target kelompok yang bisa kami bina dan kami dampingi. Kalau kita Ya, ngomongin SMK ya, SMK Kehutanan yang selama ini dibuka ya, oleh KLHK itu, kan ya, telah berhasil ya menghasilkan anak-anak muda yang sadar terhadap upaya perlindungan lingkungan dan kehutanan. Nah, kira-kira ya. apa sih contoh konkret yang bisa diceritakan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam adil dan setara. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan program bercerita, berbagi cerita di balik berita. Nah, edisi kali ini itu edisi spesial. Kenapa? Karena kali ini berita baru bekerja sama antara Pokja, PUG KLHK, di Asia Foundation, dan tentu saja beritabaru.co. Nah, sebagai bagian dari rangkaian program publikasi dan diseminasi praktik baik perempuan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Nah, program ini bertujuan untuk memperluas dampak positif dari praktik baik keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, membangun kesadaran publik yang lebih luas. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Sisilia Sulastri, SH, MSI, terkait upaya untuk mendorong lahirnya generasi muda yang peduli terhadap perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. Persoalan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan di Indonesia ini sebenarnya sangat kompleks ya, dan juga memerlukan atensi dari semua elemen bangsa, termasuk generasi muda. Nah, Indonesia membutuhkan generasi penerus dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan. Ketika membuka Green Leadership Indonesia pada Mei 2021 lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan generasi penerus sebagai pengelola lingkungan hidup dan kehutanan di masa yang akan datang, yang tentu saja dibekali oleh pendidikan, pengetahuan, dan kepemimpinan. Ya, sebagai negara yang sedang menikmati bonus demografi, Indonesia memiliki jumlah anak muda yang potensial nih untuk sebagai penggerak perubahan yang cukup signifikan. Berdasarkan statistik ya, dari 270 juta penduduk Indonesia, di mana 50,58%-nya adalah laki-laki dan 49,42%-nya adalah perempuan. Dari jumlah tersebut, sekitar 25,87%-nya adalah generasi milenial dengan rentang usia 24 hingga 39 tahun. Nah, dan 27,94%-nya adalah generasi Z yang berada di rentang usia 8 hingga 23 tahun. Potensi yang dimiliki oleh generasi muda adalah idealisme, mobilitas tinggi dan dinamis, kepedulian dan kesetiakawanan sosial, serta inovatif dan kreatif, dan juga memiliki keberanian serta keterbukaan yang tentu saja dapat dimaksimalkan untuk menjadi penggerak pelestarian sumber daya alam dan lingkungan Indonesia di kedepannya. Untuk mengupas peran generasi muda dalam perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan di masa datang, langsung saja nih kita undang narasumber bercerita kali ini, Ibu Sisilia Sulastri,
Beliau merupakan Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebuah institusi yang berperan penting terhadap upaya pelibatan generasi muda dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta kehutanan secara berkelanjutan. Langsung saja ya kita ajak bergabung Ibu Cecilia Sulastri. Halo. Halo, Assalamualaikum Ibu Sisil. Waalaikumsalam Mbak Reza. Selamat pagi. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu semangat sekali nih terdengar suaranya, luar biasa. Boleh disapa Sehat, dulu, Mbak. Bu. Alhamdulillah, boleh disapa dulu, Bu, teman-teman berita baru pagi hari ini yang sudah meluangkan waktunya nih untuk dengerin kita ngobrol-ngobrol. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, sahabat-sahabat berita baru dan juga sahabat-sahabat lainnya yang mungkin sudah bergabung. Terima kasih untuk undangannya Mbak Reza untuk ngobrol-ngobrol nih. Semoga Baik, sehat kami- semua ya teman-teman. Selamat pagi, Iya. salam sehat selalu ya. Iya, salam sehat ya Bu Sisil ya. Ya. Bu Sisil juga ini kami mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia hadir dalam program bercerita, berbagi cerita di balik berita. Kita Sama-sama kali ya. ini akan ngobrolin tentang gimana sih peran generasi muda dalam pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan ya. Sebagai Ibu Sisil ini kan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kira-kira kami pengen tahu nih Bu, apa sih yang sudah interaksi seperti apa sih yang sudah dilakukan ke generasi-generasi muda sekarang, Bu? Oke. Terima kasih Mbak Reza untuk pertanyaannya. Sebenarnya unit kerja kami itu namanya menjadi Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup yang baru berdasarkan Peraturan Menteri LHK nomor 15 tahun 2001, Mbak Reza. Yang lama unit kerja kami 5 tahun yang lalu, sejak 2015 sampai 2021 kemarin, sebelum terbitnya SOTK yang baru, namanya Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan. Seperti itu. Jadi ini struktur yang baru. Nah, tadi pertanyaan Mbak Reza, bagaimana interaksi kami dengan generasi muda selama ini, ya? Tentunya kami sering ya, karena memang tugas pokok fungsi kami adalah dulu pelatihan masyarakat, salah satunya tentunya adalah kelompok generasi muda, dan juga pengembangan generasi lingkungan. Nah, generasi lingkungan ini semua generasi dan salah satu kelompok generasinya adalah generasi muda. Apalagi yang sekarang, tapi baru mulai ya Mbak Reza dan sahabat-sahabat semua, bahwa tugas pokok fungsi kami sekarang menjadi difokuskan kepada pengembangan generasi lingkungan hidup dan kehutanan. Dan prioritas kami di tahun-tahun pertama ini adalah kepada generasi muda. Nah, tentunya selama organisasi yang lama pun kami juga sudah sering berinteraksi dengan generasi muda, ya, yaitu generasi muda yang tergabung di dalam sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA maupun sederajat. Karena kami ada namanya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah, ya, atau program Adiwiyata. Jadi melalui program tadi atau melalui gerakan tadi, kami melakukan pembinaan bagaimana cara melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, bagaimana menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran di sekolah, di lingkungan sekitar maupun di rumah dan juga daerah setempat. Lalu juga kami juga ada pelatihan terhadap kader-kader lingkungan hidup, Mbak Reza dan sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat muda, kader-kader lingkungan. Ini kami latih, lalu nanti kami pantau dan kami dampingi untuk melaksanakan rencana aksinya. Demikian. Lalu juga
kami mengadakan berbagai lomba ya, lomba aksi, inovasi, kreasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk generasi muda. Itu lomba apa namanya, poster, lomba pesan lingkungan melalui gambar, lomba Mars Adiwiyata, dan berbagai lomba-lomba lainnya, lomba jurnalistik lingkungan, macam-macam, Mbak, melalui lomba dan juga melalui ekspos, pameran, coaching klinik, lalu juga aksi-aksi apa namanya di tempat-tempat publik untuk mengkampanyekan aksi-aksi lingkungan hidup bersama generasi muda. Mungkin itu Mbak Reza, masih banyak kegiatan lain ya. Yang jelas kami memang fokusnya kepada generasi muda, sehingga interaksi kami cukup intens ya dan sering dengan generasi muda ini. Ya, fokusnya ke generasi muda. Tadi Bu Sisil ada nyebutin salah satu program namanya Adiwiyata. Saya jadi inget tuh zaman-zaman sekolah dulu tuh Bu. Ada program gitu. yang memang udah lama ya ternyata program tersebut ya Bu. Sudah mulai 2006, 2009 bahkan, yang mulai ini 2009 ya sampai sekarang ya. Wah, berarti saya sekarang udah tua nih Bu. Karena waktu itu zaman saya juga ada Adiwiyata. Lu Mbak Reza masih muda. Bu Sisil tadi terkait program-program yang udah Bu Sisil sebutin ya beberapa. Iya. Terus saya pengen tahu nih, teman-teman Berita Baru juga pengen tahu pastinya. Program unggulan apa sih yang sudah Bu Sisil galakan untuk menggerakkan peran dari generasi muda agar lebih peduli terhadap perlindungan lingkungan hidup serta kehutanan ya, misalnya terkait pengelolaan sampah, perlindungan hutan, itu kira-kira seperti apa sih Bu unggulannya? Kalau unggulannya sebenarnya yang tadi Mbak saya sampaikan tadi, yaitu gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah tadi atau program Adiwiyata. Mbak Reza mungkin waktu sekolah di SMA mungkin ngalamin itu program Adiwiyata ya. Jadi program Adiwiyata ini kami pemerintah, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu sebagai coordinating agency bersinergi bekerja sama dengan Kemendikbud, Kementerian Agama, kalau sekarang Kemendikbud dan Ristek ya, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri itu inti dari kementerian yang bergabung dalam perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman, dan juga kami bermitra juga dengan kementerian lain seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, perguruan tinggi, dan juga dunia usaha dengan CSR-nya. Kami mendorong gerakan tadi yang melaksanakan adalah sekolah tadi, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Tentunya semua warga sekolahnya yang dimana mayoritasnya adalah kan generasi muda ya. Itu kami dorong dengan melakukan berbagai pembinaan. Lalu bagi sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan, kami akan evaluasi dan kami akan berikan penghargaan, namanya penghargaan Adiwiyata. Nah, penghargaan Adiwiyata itu mulai dari level kabupaten kota yang menyampaikan dengan di SK-kan dengan SK Bupati Wali Kota. Dan di level atasnya adalah sekolah Adiwiyata atau penghargaan sekolah Adiwiyata provinsi itu oleh gubernur. Lalu di tingkat nasional ada penghargaan Adiwiyata nasional dan penghargaan Adiwiyata mandiri itu di SK-kan dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan piagamnya ditandatangani selain oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tujuannya tadi, Mbak Reza dan sahabat-sahabat semua adalah selain tujuannya ada dua gerakan ini, dengan kami mendorong dengan tadi ya, dengan pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan, serta pemantauan dan evaluasi. Itu adalah sebentar Mbak, maaf. Adalah dengan tujuannya adalah untuk mewujudkan generasi muda, warga sekolah khususnya generasi muda, yaitu peserta didik atau siswa sekolah tadi, menjadi peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Ya, menjadi generasi muda yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Lalu yang kedua, kalau mereka warga sekolah, siswanya sudah
peduli dan berbudaya lingkungan hidup, tentunya kualitas lingkungan hidup di sekolah kan akan meningkat, sampahnya akan berkurang, kebersihannya akan terjaga, akan rindang, penghijauannya akan rindang, lalu konservasi airnya, kegiatan konservasinya akan jalan, hemat air, hemat listrik, dan sebagainya. Nah, itu tujuan dari gerakan itu bukan semata-mata memberikan penghargaan, tapi mendorong gerakan tadi, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup oleh warga sekolah. Seperti itu, Mbak. Jadi itu unggulan kami yang selama ini sudah jalan dari mulai 2009 sampai sekarang. Seperti itu, Mbak Reza dan sahabat-sahabat muda semua. Baik, Bu Sisil, tadi beberapa kali juga sudah diterangkan mengenai gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup ya. Itu salah satu program yang diunggulkan. Nah, menarik nih Bu, ada kata berbudaya lingkungan hidup. Itu mungkin bisa dijelaskan, Bu. Maksudnya gimana sih berbudaya lingkungan hidup itu? Berbudaya lingkungan hidup itu berarti berperilaku everyday-nya itu sudah peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Nah, peduli dan berbudaya lingkungan hidup itu setiap harinya sudah berperilaku menerapkan perilaku ramah terhadap lingkungan hidup, yaitu dengan menjaga kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase di sekolah, lingkungan sekitar ya, dan tentunya di rumah juga akan terikut ya. Lalu yang kedua dengan memilah dan menempatkan sampah pada tempatnya dan mengelola sampah dengan 3R. Sahabat-sahabat semua pasti sudah familiar ya dengan 3R, reduce, mengurangi supaya tidak menjadi sampah dengan perubahan perilaku, lalu reuse, menggunakan kembali barang-barang yang bisa diguna ulang sehingga tidak menjadi sampah, ya, atau yang bekas-bekas istilahnya plastik, botol minuman itu diguna ulang supaya tidak terbuang ke lingkungan. Lalu R yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang, yaitu jika terpaksa masih dihasilkan sampah itu didaur ulang. Kalau yang sampah organik dibuat pupuk kompos, kompos padat, kompos cair, maggot, pelet dan sebagainya. Sedangkan yang non organik itu bisa disetor ke pemulung, bisa bisa juga dibuat produk yang mempunyai nilai ekonomi dan bermanfaat. Itu 3R ya. Lalu berikutnya dengan menanam dan memelihara pohon dan juga tanaman, bukan hanya ditanam tapi dipelihara. Kenapa pohon ataupun tanaman? Karena ketersediaan lahannya kan nggak sama di semua sekolah. Jadi kalau pohon itu adalah tanaman keras, tapi kalau tanaman itu berbagai jenis tanaman, bisa menjalar, bisa vertikal, bisa hidroponik dan macam-macam. Lalu juga dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka konservasi air. Mbak Reza dan sahabat-sahabatku. Konservasi air, kegiatan konservasi air ini macam-macam kegiatannya. Bisa dengan membuat lubang biopori untuk mengolah sampah maupun meresapkan air limpasan ke dalam tanah supaya tidak terjadi genangan-genangan maupun banjir. Lalu membuat sumur resapan. Sumur resapan itu dengan kapasitas yang lebih besar dari lubang biopori. Lalu juga dengan memanen air hujan, membuat embung-embung. Lalu dengan mengguna ulang air bekas wudhu untuk penyiraman tanaman. Ya, lalu dengan menghemat penggunaan air dengan perubahan perilaku dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Banyak sekali kegiatan-kegiatan konservasi air, Mbak Riza. Lalu berikutnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka konservasi energi. Ya, yaitu dengan menghemat penggunaan listrik. Macam-macam kegiatan sehari-hari di sekolah maupun di rumah itu yang menghemat listrik. Ya. Mulai dari menggunakan komputer, lalu AC di setting suhunya di atas 24 derajat gitu ya, jangan di bawah ya. Lalu juga menggunakan lampu jika diperlukan. Banyak sekali perubahan perilaku dalam rangka konservasi energi. Dan juga yang lainnya dengan menemukan dan menggunakan sumber-sumber energi alternatif ya. Itu dalam rangka konservasi energi, kegiatan-kegiatan dalam rangka konservasi energi. Lalu berikutnya inovasi-inovasi dari pendidik dan peserta didik, siswa dalam rangka penerapan perilaku ramah lingkungan hidup lainnya.
Jadi Berarti banyak itu sekali yang bisa dilakukan Mbak Reza. banyak ya Bu kegiatannya, dan itu Iya, tentunya harus dibiasakan dari sejak dini. Oleh karena itu sasarannya ya betul. generasi muda gitu ya Bu. Tadi udah Bu Sisil jelasin tuh banyak banget program. Tadi juga gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Berbudaya di sini dimaksudkan untuk membiasakan diri. Sasarannya generasi muda agar terbiasa sejak dini. Nah tadi tuh juga Bu Sisil menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah hasil dari sinergi dari stakeholder-stakeholder terkait, pemangku-pemangku kebijakan. Nah, tadi juga sudah disampaikan ada CSR. Kalau saya tidak salah nih Bu Sisil, kemarin habis ini ya, belum lama ke LHK habis tanda tangan kerjasama nih juga dengan salah satu stakeholder terkait untuk pembangunan berkelanjutan seperti Ya, yang dilakukan bersama Danon Aqua tuh Bu, ya dengan pembinaan Danon ya, generasi dengan muda. PT Tirta Investama ya. Ya, itu apa tuh Bu programnya? Edukasi seperti apa? Itu ini untuk edukasi pengelolaan sampah, Mbak. Edukasi generasi muda dalam pengelolaan sampah dengan apa namanya edukasi sampahku tanggung jawabku atau disingkat Sampaku. Jadi Ya, itu edukasi juga sampahku tanggung jawabku gitu. Jadi apa namanya Danon atau PT Tirta Investama ini bekerja sama dengan UI sama Yayasan Lentera Indonesia mengembangkan modul untuk edukasi sampahku tanggung jawabku. Nah, itu sekarang yang sudah jadi adalah modul untuk SD. Nah, tahun ini akan dibuat untuk SMP dan SMA. Nah, kami kerjasama agar modul untuk edukasi Samtaku ini bisa sosialisasikan kepada sekolah-sekolah adiwiyata, sekolah-sekolah kami, binaan kami. Jadi salah satu aspek tadi yang saya sampaikan ke Mbak Reza dan sahabat-sahabat semua tadi kan berbudaya lingkungan itu salah satunya adalah dalam mengelola sampah ya, gitu. Nah ini kerjasama dengan Danon adalah salah satu aspek yaitu di dalam edukasi di dalam mengelola sampah, Mbak Reza. baik. Bu, ini ada pertanyaan dari teman berita baru nih Bu. Ya. Dari Mafur_Munif. Pertanyaannya, Bu, ada nggak sih salah satu bentuk peduli dan berbudaya lingkungan hidup, tapi yang bisa menghasilkan uang? Nah, itu Bu. Oh, Ada nggak? banyak. Justru supaya menarik generasi muda, itu harus selain dari aspek lingkungan hidup, bisa mengatasi masalah lingkungan hidup, dan juga kehutanan, itu harus juga ada prospek atau potensi untuk income atau peningkatan ekonominya. Itu baru menarik gitu, dan tentunya dengan metodologi substansi-substansi yang tentunya disenangi oleh generasi muda ya gitu. Nah, contohnya kalau pengelolaan lingkungan yang juga menimbulkan atau bisa meningkatkan nilai ekonomi itu adalah edu-wisata misalnya ya. Jadi potensi-potensi wisata di berbagai tempat itu bisa digali tentunya termasuk generasi muda akan tergabung dalam komunitas-komunitas di berbagai lokasi yang banyak potensi-potensi wisata alamnya ya. Nah, di situ bisa bekerja sama dengan pengelola tempat wisata, bahkan mungkin bisa digali oleh masyarakat, oleh generasi muda ini untuk dijadikan tempat-tempat wisata yang ramah lingkungan ya, bahkan bisa menjadi wisata edukasi atau eco-edu wisata. Jadi wisata lingkungan yang untuk edukasi seperti itu, fungsinya untuk edukasi. Nah itu juga tentunya akan prospeknya akan besar Mbak Reza dan sahabat-sahabat ini untuk bisa menjadi sumber penghasilan. Ya, demikian juga dalam ya, Bu, ya dalam pengelolaan sampah ya Mbak, pengelolaan sampah itu
apa namanya, sampah organik misalnya, itu bisa dibuat maggot, bisa dibuat pelet untuk pakan ternak, berbagai pakan ternak lele, pakan ternak ikan, ternak unggas dan sebagainya, di mana itu permintaannya banyak sekali di seluruh Indonesia. Dan itu saya kira potensi-potensi yang bisa apa namanya, bisa dimasukin ya, bisa dikelola oleh generasi muda ini gitu ya. Baik teknis membuat magotnya, nanti dengan teknis kampanyenya melalui berbagai media sosial gitu ya, itu bisa di apa namanya, menjadi peluang-peluang ekonomi gitu bagi masyarakat dan khususnya generasi muda, Mbak Reza. Ya. Baik, terima kasih Bu Sisil jawabannya. Itu tadi salah satu pertanyaan Ya. dari teman Berita Baru. Nih, Ya. Menteri Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya itu kan juga pernah tuh Bu menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan hidup dan kehutanan ini sangat membutuhkan peran serta generasi muda. Syaratnya mereka harus dibekali pendidikan, pengetahuan, dan kepemimpinan. Nah, menurut Ya. Ibu nih gimana sih strategi merekrut generasi muda seperti yang dibilang Ibu Menteri? Nah, ini juga berkaitan dengan salah satu pertanyaan teman Berita Baru nih Bu, yang menanyakan dari Syaiful Biri, yang menanyakan, Bu ada nggak sih program beasiswa khusus bagi teman-teman yang peduli pada lingkungan hidup? Silakan Bu Sisil. Ya. Ada Mbak. Jadi sesuai dengan tadi apa namanya, statement Bu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tadi tentunya harus punya strategi ya bagaimana merekrut generasi muda yang nanti akan menjadi agen-agen perubahan ya. Sebenarnya kemarin kami bersama-sama unit kerja di KLH lainnya dengan Biro Perencanaan juga, dengan pusat apa namanya, Pusdatin, dan juga dengan Pak Khalid Muhammad ya, dan unit kerja lainnya di KLH itu ada program Green Leaders Indonesia ya. Nah, Green Leader Indonesia itu kan kegiatannya adalah merekrut generasi-generasi muda pilihan, tentunya dengan kriteria-kriteria tertentu yang mempunyai jiwa leadership, mempunyai ketertarikan terhadap apa namanya, aksi-aksi di bidang lingkungan hidup, lalu juga apa namanya, tentunya dia mempunyai apa, kemampuan untuk berkomunikasi, untuk mempengaruhi orang lain dengan menarik gitu ya. Jadi beberapa persyaratan kalau nggak salah sudah dipilih. Setelah dipilih, terpilih generasi muda dengan berbagai kriteria yang antara lain saya sebutkan tadi, lalu diberikan apa namanya, peningkatan kapasitas atau apa ya, apa semacam penambahan gitu ya, pemberian materi oleh tokoh-tokoh penting di Indonesia, tentunya tokoh-tokoh penting yang terkait dengan lingkungan hidup ya, di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Waktu itu ada Bu Menteri Sri Mulyani, lalu Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri, Pak Anies Baswedan, dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, setelah diberikan peningkatan kapasitas, generasi muda tadi diminta untuk membuat semacam proposal untuk rencana aksi ya, proposal rencana aksi. Nah, proposal rencana aksi ini disebarkan ke semua unit kerja dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan di seluruh Indonesia untuk bisa difasilitasi. Itu yang kemarin dilakukan oleh berbagai unit kerja ya di KLH. Nah, setelah itu apa namanya, generasi muda tadi yang sudah terpilih dan melakukan aksi tadi dikukuhkan ya, dikukuhkan menjadi Green Leader Indonesia. Green Leader Indonesia. Nah, Green Leader Indonesia yang sudah dikukuhkan oleh Bu Menteri tadi itu diharapkan untuk kedepannya tetap secara sustainable gitu ya, secara berkelanjutan akan tetap melakukan aksi-aksi di bidang lingkungan hidup, tentu sesuai dengan profesinya. Ada yang mahasiswa, ada yang kerja di bank, ada apa yang masih apa namanya, menempuh pendidikan S3, S2 dan sebagainya. Nah,
dan juga diberikan literasi lingkungan, bedah buku dan sebagainya. Itu yang sudah dijalankan kemarin. Nah, kami Mbak Reza dan sahabat-sahabat semua di tahun 2022 ini akan juga melakukan semacam seperti Green Leader Indonesia ini. Kami akan merekrut generasi muda yang tergabung dalam berbagai lembaga masyarakat maupun komunitas maupun lembaga lainnya, ya. Tentunya dengan berbagai persyaratan yang semacam yang saya tadi sampaikan, tentunya untuk menjaring generasi-generasi muda pilihan yang nanti tentu akan bisa menjadi agen perubahan, ya. Nah, kami tentu akan memilih yang tergabung di dalam lembaga masyarakat maupun komunitas. Kenapa Mbak Reza? Karena paling tidak nanti generasi muda yang terpilih nanti itu akan bisa melakukan aksinya di komunitas ataupun lembaga tersebut. Seperti itu. Nah, nanti setelah di lembaga masyarakat komunitas nanti akan bisa menyebarkan ke unsur-unsur masyarakat yang lain, ke lembaga komunitas yang lain seperti itu, dan artinya punya lembaga, punya komunitas ini akan lebih gampang untuk menggerakkannya. Nah, untuk kegiatannya seperti apa saja, tentunya kegiatannya adalah peningkatan kapasitas. Kami akan lakukan BIMTEK, bimbingan teknis. Tentunya topik bimbingan teknisnya adalah sesuai dengan potensi-potensi dan masalah lingkungan hidup di lokasi generasi muda tadi, di lembaga masyarakat komunitas tadi berada. Itu potensi-potensi lingkungan hidupnya apa, masalah-masalahnya apa. Nah, itu nanti akan kami tentukan topiknya, ya. Lalu kita akan tingkatkan kapasitasnya, BIMTEK. Lalu setelah kami BIMTEK, Mbak Reza dan sahabat-sahabat semua, itu di ujung BIMTEK-nya akan menyusun rencana aksi. Nah, setelah pasca BIMTEK itu akan kami dampingi, akan kami lakukan penyuluhan via medsos, via WA, ke lapangan, ya, untuk menerapkan rencana aksinya tadi. Nah, selain itu juga kami akan yang peserta BIMTEK yang terbaik itu akan kami bentuk, kukuhkan menjadi kader lingkungan. Nah, itu lalu nanti kami akan mengadakan berbagai lomba untuk mendorong tadi generasi-generasi muda alumni BIMTEK tadi untuk termotivasi terus untuk melaksanakan rencana aksinya secara berkesinambungan. Itu akan kami adakan berbagai lomba, aksi, inovasi, ya, kreasi terkait dengan rencana aksinya tadi. Bagaimana sih? Mungkin nanti kriteria-kriterianya apa? Nah, itu akan kami adakan lomba untuk memotivasi itu. Jadi supaya keberlanjutannya itu terjaga, seperti itu, Mbak. Jadi dan juga kami akan teruskan untuk memberikan literasi lingkungan untuk generasi muda ini di tahun 2022 mungkin 100.000 generasi muda yang akan kami berikan pemahaman melalui forum literasi lingkungan. Itu Mbak Reza. Baik Bu, kita masih ngobrolin tentang generasi muda nih Bu ya, sebagai agent of change tadi. Sebenarnya penasaran aja sih nih Bu, berdasarkan pengalaman Bu Sisil nih, persentase generasi muda yang terlibat dalam perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan selama ini itu lebih didominasi oleh laki-laki atau perempuan Bu? Atau malah justru seimbang? Kalau saya lihat sih hampir sama kayak proporsi penduduk tadi ya yang Mbak Reza sampaikan. Lebih sedikit, lebih banyak prianya, lebih sedikit ya. Tetapi tidak banyak ya, tidak banyak. Jadi hampir seimbang tapi lebih sedikit, lebih banyak prianya. Seperti itu Mbak. Ya. Berarti lebih sedikit inilah Bu ya, beda tipis ya Bu ya? Iya, beda tipis aja. Iya. Yeah. Bu, dari teman-teman Berita Baru ini kan ini ya sudah mencari data nih. Hasilnya itu BPS mencatat penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa ya, di mana 25,87%-nya itu generasi milenial dan 27,94%-nya itu generasi Z. Nah, di antara generasi milenial dan generasi Z, ini manakah yang menurut Bu Sisil tuh paling potensial gitu untuk dilibatkan dalam
upaya perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan? Kalau apa ya, berdasarkan pengalaman kami selama ini, Mbak Reza dan sahabat-sahabat semua, itu dalam mendorong gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Tadi usia mereka kan sebenarnya SD, sebenarnya harusnya mulai dari TK, tapi kami belum mulai ke TK-nya, tapi SD, SMP, SMA itu kan sebenarnya generasi Z ya, generasi Z itu saya kira juga sangat potensial karena menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk bagaimana menjaga lingkungan hidup itu kan sebenarnya di usia-usia emas ya, di usia-usia emas yaitu usia TK, SD ya, dan SMP, SMA itu masih bisa kita bentuk gitu ya perilakunya ya untuk bisa peduli dan berbudaya lingkungan hidup ya. Saya kira untuk SMP, SD, bahkan SD, SMP, SMA itu juga sangat potensial ya untuk kita dorong mereka untuk bisa berpartisipasi nyata di dalam menjaga lingkungan itu sangat potensial. Kalau yang generasi milenial itu juga mungkin sangat potensial juga, tapi mungkin sudah kepada kepada nilai ekonomi ya, Mbak ya. Kalau yang generasi milenial itu sudah dipluskan dengan bagaimana pendekatan ekonominya gitu ya, bukan hanya pendekatan lingkungan ya, tentunya dengan pendekatan generasi muda, tapi juga plus untuk ekonominya seperti itu. Bahkan tahun ini kami ingin menyentuh dan ingin menyentuh untuk kepada Green Campus ya, maksudnya usia-usia yang milenial ini ingin kami fokus juga, ingin kami fokus selain yang tadi yang generasi Z ya. Jadi sama-sama Mbak potensial untuk digarap dua-duanya ya, Mbak Reza dan sahabat-sahabat semua. Ya, terkait tadi tuh Bu, Green Campus, saya jadi ingat tuh salah satu program di kampus saya dulu tuh Bu. Mereka jadinya programnya membiasakan. Mbak Reza kuliah di mana Mbak? Saya di UNY kemarin Bu. Oke. Ya, di UNY sudah menerapkan Green Campus, jadi mereka paperless karena mengurangi penebangan hutan tuh Bu. Iya, itu bagus juga sih. Bu, ini ada pertanyaan dari teman berita baru nih Bu. Ada testimoni ternyata dari Adira Viva. Bu, kami sudah menggalang pengelolaan sampah di lingkungan kami. Kami juga sudah memiliki bank sampah yang mandiri. Apakah ada pendampingan dan pelatihan yang secara khusus dikelola oleh KLHK? Monggo, Bu Sisil. Iya. Gini. Seperti yang siapa tadi ditanyakan oleh siapa Mbak Reza? Yang mana Bu? Yang barusan? Oh, yang barusan ini dari Adira Viva. Adira ya, Adira dia sudah ada bank sampah ya di masyarakat ya, di kelompok-kelompok masyarakat di Tapak. Saya kira kalau KLH ini kan sebenarnya instansi pemerintah pusat ya, Mbak Reza ya. Kalau pendampingan langsung di Tapak itu sebenarnya ada di dinas-dinas lingkungan hidup kabupaten kota setempat ya, yang langsung ke Tapaknya ya. Itu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota setempat. Di KLH itu tentunya kami juga punya penyuluh-penyuluh lingkungan hidup. Ini adalah jabatan fungsional baru, Mbak Reza, sahabat-sahabat. Itu kan kemarin perubahan struktur organisasi dan tata kerja kebijakan Presiden, pemerintah adalah menyederhanakan struktur organisasi dari struktural, pejabat struktural eselon 3 dan 4 itu dialihkan menjadi pejabat fungsional, salah satunya adalah penyuluh lingkungan hidup ya. Salah satunya adalah penyuluh lingkungan hidup dan ada juga penyuluh kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, tentunya tugas-tugas penyuluh ini adalah pendampingan ya, pendampingan, penyuluhan, memberikan konsultasi, supervisi dan sebagainya. Salah satunya di dalam kalau penyuluh lingkungan hidup dalam tadi salah satunya dalam pengelolaan sampah, tentunya targetnya salah satunya adalah bank-bank sampah. Ya, pendampingan itu ada kami ya. Artinya pendampingan ini tidak mesti harus dalam bentuk
apa namanya, anggaran, tapi juga bisa dalam bentuk konsultasi. Ya. Tentunya kalau anggaran akan disesuaikan ya dengan ketersediaan anggaran di kami gitu ya. Dan sekali lagi bahwa pendampingan ini bukan hanya di kami, tetapi juga di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota juga punya penyuluh-penyuluh juga. Nah ini yang bisa dikoordinasikan, bisa ditanyakan kepada DLH setempat agar secara mobilitasnya tidak terlalu jauh, itu bisa. Itu tentunya akan lebih aksesnya akan lebih mudah di Dinas Lingkungan Hidup kota setempat ya. Kalau Bekasi di Dinas Lingkungan Hidup, kalau dia di wilayah lokasinya di Kabupaten Bekasi ke DLH Kabupaten Bekasi. Kalau dia di Kota Bekasi ke DLH Kota Bekasi, seperti itu. Pasti ada untuk pendampingan bank-bank sampah. Saya yakin karena apa? Karena pengelolaan sampah ini menjadi program prioritas nasional untuk mendukung pencapaian kebijakan strategi nasional dan juga strategi daerah dalam pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah yang 30% dan penanganan sampah yang 70% di tahun 2030. Itu targetnya kan seperti itu ya, kebijakan pemerintah. Dan ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan di daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Saya kira itu Mbak Reza. Ya. Baik, jadi supaya banyak pilihan ya Mbak Reza, untuk teman tadi yang menanyakan, untuk sahabat tadi yang menanyakan, bisa ke DLH, kabupaten kota gitu yang terdekat ya Mbak Reza ya. Ya, bahkan maaf Mbak Reza, bahkan perusahaan pun punya CSR untuk mendampingi kelompok-kelompok masyarakat di dalam mengelola lingkungan, dalam menjaga lingkungan. Itu pun bisa dibuat proposal kepada perusahaan-perusahaan seperti tadi Danone tadi, Astra, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bahkan itu kan diwajibkan oleh Pak Menteri Erick Thohir ya, 3 pilar yang harus dilaksanakan oleh dunia usaha adalah pilar pendidikan, pilar lingkungan, lalu yang satu lagi sosial ya kalau nggak salah ya, itu. Jadi saya kira semua perusahaan harus care terhadap lingkungan. Itu peluang-peluang untuk masyarakat bisa bermitra ya dengan pihak-pihak tadi. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Sisi jawabannya. Ya. Baik, tadi kita udah ngobrolin tuh Bu beberapa program yang sudah dibuat dan dilakukan ya oleh KLHK. Nah, ada juga tadi program selalu saya Green Campus. Nah, saya mau bertanya nih Bu, seberapa banyak sih sekolah, madrasah ataupun kampus ya, ataupun juga komunitas tadi yang sudah Bu Sisi jelaskan, ini yang telah didekati oleh KLHK. Apakah tadi sudah ada tuh Bu Sisil jelaskan pembuatan modul ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan kalau untuk kurikulumnya apakah juga ada rencana atau sudah dikembangkan Bu khusus terkait perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan ini? Kalau kurikulumnya Mbak Reza dan sahabat-sahabatku itu di dalam tadi gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, itu kan kami tim ya antara KLHK, Kemendikbud, Ristek, Kementerian Agama dan Kemendagri itu di dalam pelaksanaan gerakan itu kan ada 3 tahapan, yaitu perencanaan gerakan, nyusun rencana gerakannya berdasarkan potensi masalah lingkungan hidup sekolah, masyarakat sekitar dan daerah, ya. Lalu nanti dibuat rencana kegiatannya dengan format-format yang sudah ada di dalam guidance gitu ya. Lalu nanti kedua adalah pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan itu salah satunya di dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini kan baik mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan juga pembiasaan diri, ya Mbak Reza ya. Nah, di dalam pelaksanaan kurikulum ini, dalam proses pembelajaran, itu lingkungan hidup itu diintegrasikan ke dalam kurikulum. Jadi tidak ada khusus kurikulum lingkungan itu. Berarti tidak ada, kurikulumnya belum ada ya Bu. Tapi mewarnai. Jadi artinya kurikulum, pelaksanaan kurikulum pembelajaran ini mengintegrasikan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup. Bahkan kami sudah membuat guidance-nya, bagaimana sih cara mengintegrasikan itu ke dalam proses pembelajaran, ke dalam kurikulum. Kalau guru mau ngajar, itu kan nyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu bagaimana sih nyusun dokumennya?
materi-materi lingkungan apa saja yang bisa diintegrasikan gitu ya, itu kami punya guidance-nya. Jadi itu guidance untuk guru bagaimana nanti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengintegrasikan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup itu. Demikian juga dalam beberapa pelaksanaan ekstra ekskul ya, seperti pramuka, lalu bina cinta alam, lalu apalagi ya, banyak ekstrakurikuler yang bisa dimanfaatkan, didaya gunakan untuk penerapan perilaku ramah lingkungan hidup ini di sekolah. Demikian juga pembiasaan-pembiasaan diri ya, baik yang terencana maupun tidak ya, Jumat bersih, lalu lihat sampah ambil, apa macam-macam ya, itu pembiasaan diri. Jadi kurikulumnya kami mewarnai atau diintegrasikan di dalam kurikulum. Sedangkan modul-modul itu yang harus kami akan mulai ya, meskipun sudah Mbak Reza tadi yang kerjasama dengan Danon tadi untuk pengolahan sampah itu sudah dikembangkan modul-modul ya. Nah nanti untuk yang lain misalnya konservasi energi, konservasi air, nah itu akan kami kembangkan modul-modul itu dengan kerjasama tadi dengan dunia usaha maupun juga dengan dana APBN kami gitu ya. Dan juga dengan mitra-mitra lainnya akan kami kembangkan modul-modul, baik itu modul untuk guru maupun untuk siswa ya. Artinya pembelajaran ini supaya menyenangkan, gampang diingat dan gampang dilaksanakan itu kan harus dengan modul-modul yang menarik gitu ya. Nah itu yang sedang dan akan kami kembangkan. Tapi kalau kurikulumnya tadi adalah, kalau KLHK kan nggak bisa buat kurikulum, tetapi mengintegrasikan, insert, mewarnai ke dalam kurikulum yang sudah ada. Itu kemenangannya Kemendikbudristek, Mbak Reza. Dan apakah sudah dilakukan Bu sejauh ini? Oleh sekolah? Mengintegrasikan. Sudah, Mbak, sudah. Justru itu yang menjadi salah satu penilaian, indikator penilaian di dalam pemberian penghargaan Adiwiyata tadi, Mbak. Oke. Sudah, ya. Bu, untuk mengapresiasi peran serta generasi muda dalam upaya yang sudah dilakukan KLHK itu, dan juga menyiapkan skema insentif bagi mereka nih, kira-kira apa saja sih bentuknya, berupa beasiswa atau dukungan program gitu? Tadi kan juga sudah disampaikan ya Bu ya, terkait program-program. Ada lagi nggak Bu program lainnya? Ya, kalau mekanisme insentif ya, selama ini kalau kalau yang gerakan peduli dan budaya lingkungan hidup tadi kan dengan penghargaan ya, dengan penghargaan. Nah penghargaan itu sebenarnya bukan hanya berbentuk piagam atau piala, bisa juga penghargaan ini berupa bantuan anggaran atau sarana prasarana yang lainnya, tetapi itu tentunya disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada ya. Di daerah itu berbagai daerah juga memberikan bantuan insentif bagi sekolah-sekolah yang sudah mencapai level tertentu, misalnya sudah mendapatkan penghargaan Adiwiyata provinsi, misalnya di suatu provinsi dia akan diberikan insentif berupa dana pembinaan sekian gitu ya. Itu tidak semua daerah seperti itu, tapi tergantung dari ketersediaan anggaran yang ada. Demikian juga dengan bantuan-bantuan sarana prasarana di dalam pengelolaan lingkungan di sekolah, gitu ya. Itu juga sudah ada. Nah, untuk ke depan, Mbak, khususnya di Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan, tadi selain yang selama ini sudah kami lakukan, yaitu dengan berbagai lomba tadi ya, dengan berbagai lomba yang sudah saya sampaikan, itu tentu ada hadiahnya ya, hadiah pertama, kedua, ketiga gitu ya. Itu selama ini kami juga sudah melaksanakan program ini, Mbak, Gemilang, mendorong atau membina Gemilang, gerakan generasi muda bela lingkungan lah gitu ya. Jadi kami menseleksi dengan sistem wanted seperti kayak lomba gitu ya, dengan kriteria-kriteria tertentu. Kami akan memilih lembaga masyarakat komunitas yang memenuhi kriteria tadi. Setelah terpilih, itu akan kami fasilitasi di dalam menyusun rencana aksi, ya, menyusun rencana aksi dengan kriteria-kriteria tertentu agar
tujuannya rencana aksi ini nanti bisa berkesinambungan, bisa betul-betul membantu permasalahan lingkungan hidup, mengembangkan potensi lingkungan hidup setempat, gitu ya, dan bisa melibatkan sebanyak mungkin unsur warga masyarakat, gitu ya, dan berbagai pihak lain. Nah, itu kami fasilitasi, lalu kami dampingi di dalam pelaksanaannya, tentunya termasuk anggaran, sumber narasumber dan sebagainya, kami dampingi untuk pelaksanaannya, ya. Lalu juga nanti di dalam pemantauan evaluasinya, itu yang sudah kami lakukan seperti itu. Jadi kalau dibilang tadi insentifnya adalah dana, selama ini dana dan juga asistensi gitu ya di dalam pelaksanaan rencana aksi. Hanya untuk tahun ke depan berikutnya itu mekanismenya agak sedikit kami rubah ya, karena dengan adanya fungsional penyuluh lingkungan hidup itu harus kami pikirkan pekerjaan ataupun kegiatan yang bisa mengakomodir angka kredit atau angka kredit untuk penyuluh lingkungan hidup kami gitu ya. Jadi mekanisme tadi tetap jadi akan kami lakukan tadi yang saya sampaikan, generasi-generasi muda yang tergabung dalam lembaga masyarakat tadi akan kami pilih dengan kriteria tertentu. Nah, setelah itu akan kami lakukan peningkatan kapasitas tadi, lalu nanti dengan penyuluhan, pendampingan gitu ya, dengan berbagai lomba seperti itu. Jadi itu mekanismenya fasilitasi dalam penyusunan dalam pelaksanaan aksi, pendampingan, penyuluhan, lalu memotivasi dengan berbagai lomba dan hadiah. Itu lalu juga kami akan memberikan mengembangkan dulu Mbak, mungkin akan kami kembangkan bagaimana kami bisa memberikan apresiasi atau penghargaan kepada lembaga-lembaga masyarakat, komunitas yang sudah melakukan gerakan-gerakan di bidang lingkungan hidup seperti Toyota Eco Youth, lalu Astra itu ada namanya Kampung Berseri Astra, lalu Santori Garuda dengan program Mizuikunya. Banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat, perusahaan yang sudah melakukan gerakan-gerakan pembinaan generasi muda. Nah, itu akan kami berikan penghargaan. Ya, penghargaan, lalu kami akan libatkan dalam berbagai kegiatan kami untuk menjadi narasumber, lalu akan kami libatkan dalam coaching-coaching klinik kami, lalu dalam expose, dan kami akan fasilitasi media komunikasi di antara mereka gitu ya. Saya kira mungkin itu ya Mbak, karena kan kalau anggaran tentu terbatas lah ya, apalagi kami pusat pengembangan generasi lingkungan ini kan di bawah BP2SDM suatu eselon 1 pendukung Mbak Reza. Jadi kalau anggaran memang terbatas, tetapi tadi dengan cara-cara mekanisme itu kami harapkan bisa dengan kerjasama dengan perusahaan juga ya tentunya, kami akan rangkul berbagai mitra untuk bisa mendorong generasi muda yang tergabung baik perorangan maupun tergabung dalam lembaga masyarakat dan komunitas untuk bisa bergerak secara kontinu melakukan aksi-aksinya. Itu gitu Mbak Reza mungkin. Baik Bu Sisil. Bu Sisil, ini ada pertanyaan dari teman-teman Berita Baru juga nih, dari Mahfur Munif. Pertanyaannya, Bu, saya kan santri, ada nggak Bu program KLHK yang menyentuh pondok pesantren? Begitu pertanyaannya Bu. Ada nggak kira-kira Bu? Pondok pesantrennya asrama atau sekolah ya? Nah, itu dia. Pondok pesantrennya asrama atau sekolah, Mas Mahfur? Kalau sekolah selama ini sudah terakomodir dalam program Adiwiyata atau Gerakan Peduli dan Budaya Lingkungan Hidup di sekolah. Kalau pesantren sebenarnya bisa kami libatkan tadi dalam program kegiatan yang saya ceritakan tadi untuk bisa kami seleksi untuk bisa tadi menjadi target kelompok yang bisa kami bina dan kami dampingi. Seperti itu. Ya. Jadi kalau itu asrama ya kan, asrama sama sekolah beda ya. Kalau pesantren kan ada yang sekolah boarding gitu ya, tapi ada juga yang asrama, Mbak. Gitu. Baik Bu. Seperti masih itu terkait mungkin, di sekolah-sekolahan nih Bu. Kalau kita ngomongin SMK ya, SMK kehutanan yang selama ini dibuka oleh KLHK itu,
kan Ya, telah berhasil ya menghasilkan anak-anak muda yang sadar terhadap upaya perlindungan lingkungan dan kehutanan. Nah, ya, kira-kira apa sih contoh konkret yang bisa diceritakan, Bu? ya. Kami kan ada 5 SMK ya. Sorry, 7 SMK kehutanan yang kami miliki. Nah, itu sudah beberapa yang sudah ikut melaksanakan gerakan ini dan sudah beberapa sekolah SMK 3 atau 4 yang sudah mendapatkan penghargaan Adiwiyata bahkan level nasional gitu ya. Jadi apa namanya dan di dalam pelaksanaan kurikulum mereka pun itu juga sudah tadi sudah mengintegrasikan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup selain tentunya dengan kurikulum intinya ya yaitu di bidang kehutanan itu sudah Mbak. Jadi sama dengan sekolah lainnya juga di dalam pelaksanaan gerakan tadi yang meliputi tadi apa menjaga kebersihan, fungsi sanitasi drainase, lalu juga mengelola sampah, memilah dan menempatkan sampah pada tempatnya, menanam dan memelihara pohon itu sudah dilakukan oleh anak-anak SMK ini. Itu sudah dilakukan dengan buktinya adalah mereka sudah beberapa sudah menjadi sekolah adiwiyata. Tentunya kan sudah diterapkan ya seperti itu. Itu. Ya. Baik. Bu, sepanjang pengalaman Bu Sisil nih dalam mengurus Ya. generasi muda ya khususnya, apakah di Mm-mm. Indonesia ini sudah pernah melahirkan aktivis, Bu? Aktivis muda ya, yang peduli Ya. terhadap lingkungannya. Misalnya kalau di Swedia itu Mm-mm. ada Greta Thunberg. Kalau di Indonesia tuh ada Ya. nggak sih, Bu? Kalau di Indonesia sebenarnya potensinya banyak ya Mbak. Dengan yang Green Leader Indonesia itu saya lihat anaknya pinter-pinter sekali ya. Pinter-pinter hanya memang kalau sekelas Greta Thunberg itu yang sudah apa secara dunia dikenal gitu ya di dalam apa namanya kampanyenya untuk perubahan iklim dan juga untuk pemanasan global. Di Indonesia ada Mbak Reza sama sahabat-sahabat semua kalau mengikuti pemberitaan akhir-akhir ini ada yang apa sih namanya 12 tahun usianya yang dari Gresik ya. Namanya siapa ya? Coba namanya saya agak lupa Mbak. Namanya Wah, saya juga belum tahu tuh, Bu. Coba saya cari tahu juga. namanya Aezina Azahra Akilani ya, panggilannya Nina ya. Oh, Itu yang ini loh dengan adanya impor sampah Mbak Reza dan sahabat-sahabatku semua dengan impor sampah yang bertubi-tubi terjadi di Indonesia di daerah-daerah di pulau-pulau kita gitu ya bahkan di Pelabuhan Tanjung Priok pun ada ya impor sampah itu dan juga di daerah tempat tinggalnya si Nina ini gitu Nina. ya dan dia dengan beraninya menyuratin duta besar Jerman ya duta besar Jerman duta besar Australia bahkan diundang ya oleh duta besar tersebut untuk apa menyampaikan mempresentasikan apresi apa namanya keinginannya suratnya itu maksudnya apa lalu keinginannya apa gitu ya dan direspon oleh duta besar itu ya dan itu diikuti lagi dengan surat-surat berikutnya ke dubes Australia, dubes Inggris ya dan lain sebagainya dan dia bahkan mendirikan apa semacam seperti museum gitu ya di tempat tinggalnya di Gresik itu museum di dalam pengelolaan sampah ini dengan apa memamerkan gitu ya, mengekspos sampah-sampah yang diimpor oleh negara-negara yang saya sebutkan tadi, negara Eropa, Jerman, ya negara-negara Australia, lalu negara-negara Eropa lainnya, Inggris, Jerman dan sebagainya itu ke Indonesia. Jadi semacam museum untuk edukasi sebenarnya bahwa kita ini masyarakat Indonesia nggak ingin loh ada impor limbah gitu ya ke kita gitu ya itu saya kira apa namanya bahkan sudah Nina ini sudah kemarin sudah bicara juga di forum apa Mbak yang kemarin
yang terakhir forum pengendalian perubahan iklim tuh apa ya kemarin tuh, kok jadi lupa saya. Apa ya, Bu? Yang terakhir, jadi lupa. Yang lupa kemarin ya, itu sudah di forum internasional itu si Nina ini bicara gitu ya, dan dengan bapak ibunya yang saya kenal, ibunya itu adalah dulu di S2 lingkungan, itu Bu Darurini dan Pak Prigi Arisandi, itu memang dia tokoh-tokoh, dia aktivis lingkungan, jadi anaknya ini juga kelihatannya menurun dari bapak ibunya, dan ini keberaniannya luar biasa, baru 12 tahun, saya kira ini sudah bisa, saya katakan dia ya seperti tadi, seperti si siapa, Ya, Greta Thunberg ya, gitu Mbak ya, Reza. jadi teman-teman muda di Berita Baru ini juga punya kesempatan nih Bu untuk jadi Nina-Nina berikutnya ya Bu, yang peduli Wah, terhadap harus lingkungan. itu, haruslah, Iya, ya. harus. Bu Sisil, selama Ya, bertugas untuk merekrut dan mengurus generasi muda peduli lingkungan dan kehutanan ini, kira-kira tantangan terbesarnya itu apa sih Bu yang masih dihadapi oleh Bu Sisil? iya, tantangan terbesarnya ya Mbak. Tantangan terbesarnya, hmm, eh, apa ya, untuk menjaga sustainability dari aksi mereka, ya, dari aksi generasi muda ini. Itu menjadi PR ya, karena apa namanya, berdasarkan pengalaman kami selama ini, khususnya di dalam mendorong gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, ya, ini sangat sulit untuk apa ya namanya, merubah mindset gitu ya, merubah mindset dari warga sekolah, khususnya adalah kepala sekolah aja. Maksudnya kan kami ini sasarannya generasi muda, tapi sebenarnya melalui pimpinan-pimpinan pengambil keputusan di sekolah-sekolah ini. Itu merubah mindset dari bahwa gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah ini bukan lomba untuk mendapatkan penghargaan loh, gitu. Tetapi ini adalah mendorong supaya gerakan ini selalu kontinu untuk dilakukan, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, gitu ya. Itu pun bukan pekerjaan yang mudah, tapi sulit ya, sulit sekali untuk merubah mindset. Jadi kita harus selalu berpikir, berinovasi, bagaimana metodenya, strateginya supaya warga sekolah, tentunya si pengambil keputusan, tentunya juga nanti kelompok-kelompok generasi muda yang lain itu bisa tertarik untuk melakukan aksi-aksi ini secara berkesinambungan. Itu menjadi PR kami untuk selalu berpikir caranya, cara yang paling tepat apa ya, gitu ya. Lalu dipancing dengan apa ya, dengan motivasi apa ya. Nah, itu sebenarnya tantangan terbesar kami, Mbak Riza dan sahabat-sahabat semua. Gitu. Tapi nggak apa-apa, tantangan itu kan kalau hidup tanpa tantangan kan anu ya, Mbak Riza ya. Tidak menarik ya, gitu ya, tidak ada tantangan. Benar, gitu. benar. Bu Sisil, kira-kira pemerintah perlu nggak melakukan perubahan dan penyesuaian kebijakan nih yang lebih ramah yang lebih ramah nih pada generasi muda? Saya kira mungkin perlu ya, artinya pemerintah itu ya kami tentunya kan ada juga pimpinan yang lebih tinggi gitu ya, demikian juga di provinsi dan kabupaten kota, ini betul-betul arah kebijakannya memang untuk mengoptimalkan gitu ya, mengoptimalkan peran dari generasi muda ini gitu ya. Mengoptimalkan peran generasi muda ini bagaimana ya, tadi dengan menggali potensi mereka untuk dimanfaatkan, karena ini sangat potensial untuk menjadi agen-agen. Kalau hanya dengan aparatur yang kita miliki tentu tidak akan sampai tujuan itu gitu ya. Jadi betul-betul harus dirangkul, program-program kebijakan tadi harus merangkul generasi muda untuk diberdayakan betul, untuk menjadi agen-agen perubahan, betul-betul dia nanti menjadi agen-agen yang berkembang dari waktu ke waktu gitu ya, menjadi lebih banyak lagi squad agen-agen perubahan tadi. Tentunya kan tidak gratis gitu ya, di dalam mendorong itu tidak menafikan kita pasti perlu sumber daya, perlu anggaran yang mendukung ke arah situ dengan berbagai kebijakan-kebijakan, program-program, kegiatan yang terus
menerus secara kontinu mendorong, mendampingi mereka sampai betul-betul mereka mandiri. Seperti itu, Mbak Reza. Baik, terima Ya. kasih Bu Sisil atas diskusinya hari ini udah bersedia ngobrol-ngobrol bersama saya dan Sama-sama, Mbak juga Reza. teman-teman Berita Baru, Bu Sisil. Bu, ini kan sudah di sesi akhir ya. Monggo Ya, Bu Sisil, silakan mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesan kepada generasi muda oke. nih yang sekarang lagi ngeliatin Ya, kita, dengerin kita ya. di IGTV Oke, Mbak Berita Reza, Baru. terima kasih sahabat-sahabat muda semua yang di seluruh Indonesia. Eh, Ayo kita berperan nyata ya, kita bergerak mulai dari diri sendiri aja yang terkecil, mulai hari ini jangan tunda-tunda lagi gitu ya untuk melakukan aksi-aksi nyata di dalam melindungi menjaga lingkungan kita ini. Karena lingkungan hidup kita ini adalah sumber kehidupan kita yang harus kita jaga. Jangan sampai rusak, jangan sampai tercemar, airnya jangan sampai tercemar, udaranya jangan sampai tercemar, hutannya jangan sampai rusak, ya. Itu harus kita jaga. Tentunya dengan yang teman-teman sahabat senangin aja, mau dengan kampanye, mau dengan memilah sampah, menempatkan pada tempatnya, mengurangi sampah, dengan merubah perilaku dalam menghemat listrik, apapun yang bisa sahabat-sahabat muda lakukan, ayo mulai lakukan, dan terus, artinya meskipun kecil dilakukan secara kontinu, itu akan memberikan kontribusi yang besar untuk bumi ini, untuk menjaga bumi ini. Saya kira kalau generasi muda seluruh Indonesia mau bergandengan tangan untuk sepakat kita harus berbuat nyata untuk menjaga bumi ini, saya kira akan mudah ya Mbak Risa, sahabatku, untuk lingkungan ini kita jaga, dan tentunya untuk sahabat-sahabatku generasi muda nantinya, kan untuk generasi-generasi penerus juga nanti kan. Kalau kami-kami yang sudah tua kan nanti akan hilang, generasi ini akan digantikan oleh sahabat-sahabat muda. Nah, harus dijaga. Nanti sahabat-sahabat muda punya anak yang akan meneruskan lagi. Jadi lingkungan ini harus kita jaga. Jadi ayo berbuat, ayo bekerja untuk yang kecil secara berkesinambungan, nanti makin berkembang, makin berkembang. Saya kira itu jangan menyerah gitu ya. Manfaatkan waktu di masa muda ini untuk hal-hal yang positif, ya. Untuk hal-hal yang positif, bermanfaat untuk orang banyak, syukur-syukur bisa menambah cuan gitu ya, bisa menambah uang untuk kita kan gitu. Saya kira banyak sekali yang bisa kita gali. Terima kasih, dan salam sehat dan salam lestari untuk generasi dan sahabat-sahabatku semua. Yang pasti Bu Sisil ya, KLHK ini akan terus memberi ruang bagi generasi muda tentunya untuk berpartisipasi aktif nih dalam perumusan kebijakan pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Karena masa depan lingkungan hidup di Indonesia ada pada generasi muda. Terima kasih Bu Sisil. Sama-sama Mbak Reza. Ya, sama-sama. Kepada Ibu Sisilia Sulastri, Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kementerian LHK Republik Indonesia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim Pokja PUG KLHK di Asia Foundation dan segenap kru dari beritabaru.co yang telah bekerja keras untuk mensukseskan program bercerita edisi spesial pada pagi hari ini. Selanjutnya, tayangan ini akan diunggah di kanal YouTube beritabaru.co. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar manfaatnya bisa disebar semakin luas pada halayak. Yuk kita peduli lingkungan dan berbudaya lingkungan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.